Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Yohana Leonisa Tukan, Guru Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti, SMP Negeri 1 Belimbing. Saya juga mahasiswi PPG Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti dalam jabatan tahun 2024 LPTK STPK Santo Fransiskus Asisi Semarang. Pada hari ini, Kamis 19 September tahun 2024, saya akan melaksanakan PPL 1, praktek pembelajaran secara luring di SMP Negeri 1 Belimbing. Praktek pembelajaran ini saya laksanakan pada kelas 7, semester ganjil, dengan materi pokok, kemampuan dan keterbatasanku. Berikut video pembelajarannya. Selamat menyaksikan. Diri siap. Beri salam pada guru. Selamat pagi anak-anak. Oke. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Aku diberkati, ibu guru diberkati, kita semua diberkati. Oke, tepuk tangan dulu untuk kita semua. Oke. Boleh duduk? Terima kasih ya untuk kalian semua hari ini, semuanya dalam keadaan sehat, Ibu juga dalam keadaan sehat. Tapi sebelumnya Ibu mau mengecek dulu kehadiran kita. Kehadiran anak-anak semuanya. Gabriela, Vila, Aprilian, Hadir Bu. Nanang, Hadir Bu. Melki, Hadir Bu. Victor, Hadir Bu. Domitila, Hadir Bu. Meyani, Hadir Bu. Faustina, Hadir Bu. Stefani, Hadir Bu. Jeko, Hadir Bu. Brigita. Hadir Bu. Oke, terima kasih ya. Berarti semuanya hadir. Hebat-hebat semuanya. Nah, sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita, siapa yang minggu lalu yang bertugas berdoa? Oke, silahkan. Marilah kita bersama-sama berdoa kepada Tuhan. Dalam Bapa dan Putra. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami senantiasa bersyukur kepadamu karena Engkau telah menganugerahi kami masing-masing dengan berbagai kemampuan khusus. Bimbinglah agar kami setia mengembangkannya dan sadarkanlah kami pula akan keterbatasan yang kami miliki, sehingga kami dapat saling belajar dan saling membantu serta bersedia bekerjasama demi perkembangan kami dan demi pelayanan kepada sesama. Hanya ini yang dapat kami sampaikan demi Tuhan dan sementara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke. Terima kasih ya, Gabriela. Nah, anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran kita, supaya kita lebih semangat, Ibu mau ngajak kalian semuanya bernyanyi. Sekarang semuanya boleh berdiri ya. Boleh juga sambil tepuk tangan ya, biar kita lebih semangat untuk belajar hari ini. Ada orang buta duduk minta-minta tiap-tiap hari, minta sedekah. Pada suatu hari Yesus melihatnya, orang buta itu disembuhkannya. Matanya celik. Oh, Yesus menyembuhkan karena kasih-Nya. Matanya celik. Yesus menyembuhkan karena kasih-Nya. Ada orang lumpuh tak berdaya lagi, dia pun digotong oleh kawannya. pada suatu Hari Yesus melihat orang lumpuh itu
Dia bangunlah, dia bangunlah. Yesus menyembuhkan karena kasih-Nya. Dia bangunlah, dia bangunlah. Yesus menyembuhkan karena kasih-Nya. Yesus menyembuhkan karena kasih-Nya. Oke, tepuk tangan dulu. Boleh duduk. Hari ini tema kita, materi kita, kalau minggu lalu kita membahas tentang apa? Aku memiliki kemampuan. Nah, minggu ini tema kita kemampuanku terbatas. Apa temanya? Kemampuanku terbatas. Oke. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini, peserta didik memahami kemampuan dan keterbatasan. Lalu, kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran, peserta didik mampu mengidentifikasi keterbatasan yang dimilikinya, mampu mengelompokkan berbagai jenis keterbatasan, mampu menjelaskan tentang cara mengatasi keterbatasan, lalu mampu menyimpulkan berbagai upaya yang bisa dilakukan untuk mengatasi keterbatasan, dan nanti di akhir pembelajaran, Ibu akan memberikan kalian penugasan membuat sebuah doa untuk teman-temanmu yang mengalami keterbatasan secara fisik. Oke, yang berikutnya, persepsi minggu lalu. Masih ingat? Siapa yang masih ingat? Apa materi pembelajaran kita minggu lalu? Iya. Aku memiliki kemampuan. Oke, bagus sekali Brigita. Yang kedua, apa arti kemampuan? Siapa yang bisa jawab? Ayo, siapa yang bisa jawab? Apa arti kemampuan? Saya, Bu. Oke, silakan. Aprilian duluan ya. Kelebihan atau bakat atau sebutan lainnya talenta. Kelebihan atau bakat. Kalau menurutmu bagaimana, Domitila? Kelebihan atau bakat atau juga yang disebut talenta. Kemudian yang berikutnya, kemampuan yang dimiliki manusia dalam bidang apa saja? Ya, boleh. Yaitu dalam bidang seni, olahraga dan multi. Dan intelek. Dalam bidang seni, dalam bidang olahraga dan juga intelektual. Nah, pembelajaran kita hari ini tentang kemampuanku terbatas. Ada pertanyaan pemantik. Bagaimana jika kita terlahir sebagai orang buta yang tidak punya kaki, tidak punya tangan? Ayo, siapa yang bisa jawab? Bagaimana jika kita tidak, ya, merasa sedih karena tidak punya, karena kita beda dari yang lain begitu ya? Lalu yang lain lagi? Ya, merasa malu karena punya kita memiliki kekurangan dari orang yang lain, dari teman-teman kita yang lain. Masih ada jawaban lain? Ayo. Ya, Gabriela merasa rendah diri. Oke, bagus ya. Nah, pembelajaran kita hari ini, pemahaman bermaknanya, belajar tentang keterbatasan membantu kita memahami kelemahan pribadi yang merupakan kunci untuk mengembangkan diri dalam kehidupan kita setiap hari. Maka, hal ini membantu kita untuk membangun hubungan yang lebih sehat dan mencapai tujuan pribadi serta profesional dengan lebih sukses. Oke, nah setelah ini Ibu akan mengajak kalian untuk mengamati sebuah video, ya, video tentang orang yang mengalami keterbatasan fisik. Nanti diamati ya videonya. Mau santuy atau nyamber pedesnya unggul yang Indonesia. Bioreguard Bioprotect mengandung tawas, usir kuman penyebab bau badan. Baik kuman, baik bau badan. Diperhatikan ya. Kalau kita terjun kayak begini, kita jadi lebih bisa bersyukur sih dengan keadaan kita ya. Kalau kita cuma lihat TV atau cuma dengar aja, kayaknya kurang merasakan, kurang ada di
dihujat atau apa komunikasi ya tetap aku jalanin. Nah, sebagai anak masih sedih ya, merasa disingkirkan, merasa diasingkan, itu ada. Belum lagi mendengar teman-teman ya kan, keluarga suka ngatain aku yang pincang lah, yang apalah segala macem lah, itu udah makanan sehari-hari. Sampai pas nanti remaja aku baru bisa berpikir, oh kok dulu aku seperti ini ya, nanti masa depan aku gimana ya gitu. Masa iya aku harus seperti ini terus gitu. Karena sampai depresi benar-benar tidak menerima dengan keadaan sendiri, aku yang bunuh diri karena aku bisa seperti ini itu butuh proses. Terus aku juga belajar untuk mengasihi sesama aku sebagaimana aku mengasihi diri aku sendiri. Seperti Tuhan mengasihi aku. Enggak, walaupun kita tidak kenal dia, tidak tahu siapa dia, karena kasih itu tanpa harus mengenal siapa dia, siapa orang itu, tidak perlu. Kasih itu tanpa mengenal siapapun. Oke, tadi sudah menyaksikan atau mengamati video tadi ya, yang sudah Ibu tampilkan. Nah, ada beberapa pertanyaan berkaitan dengan video itu, pertanyaan faktual. Yang pertama, siapakah tokoh yang ada dalam video tersebut? Oke, Victor, silakan. Namanya adalah Ellen Hawk. Oke, yang kedua, apa reaksi di lingkungan sekitarnya ketika melihat kekurangan pada Ellen Hawk ini? Ya, Brigita. Mengucilkannya, lalu apa lagi yang lain? Yuk. Apa? Ya. Membulinya karena dia punya kekurangan, keterbatasan. Yang ketiga, reaksi apa yang dialami oleh tokoh tersebut ketika mendapatkan perlakuan dari orang di sekitarnya? Ya, silakan Victor. Biasa saja karena sudah menjadi makanan sehari-hari. Sudah menjadi makanan sehari-hari. Kalau menurut pandangan Victor merasa Ellen Hawk lalu merasa biasa saja. Kalau yang lain, apa yang dialami Ellen Hawk ketika dia mendapat bulian dari orang-orang di sekitarnya? Apa tadi? Ya, Stefani. Dia menjadi depresi, bahkan yang lebih parah, dia malah lalu ingin bunuh diri karena mendapatkan perlakuan dari sekitarnya. Kemudian yang berikutnya, cara Ellen Hawk tadi bangkit dari keterpurukannya bagaimana? Ya, bagaimana Jeko? Membangun kepercayaan diri, bersyukur dan menerima keadaan. Lalu, nah sekarang Ibu akan tanya, apa kira-kira kekurangan atau keterbatasan yang kalian miliki? Ya, siapa yang bisa jawab? Ayo, Melki. Melki merasa kekurangannya Melki miliki pendek. Yang lain lagi? Iya, Panang. Nah, Nanang merasa kekurangan yang dia punya kulitnya gelap katanya, padahal gelap itu eksotis sebenarnya ya. Lalu yang lain lagi? Iya. Matanya minus karena itu bagi Mario itulah kekurangan yang Mario miliki. Siapa lagi? Ayo. Ya. Gabriela merasa dirinya introvert, itu juga kekurangan ya, Nana ya. Nah, oke, berikutnya Ibu akan mengajak kalian untuk bermain sebentar supaya kita tidak tegang ya, supaya kita belajarnya lebih menyenangkan. Nanti Ibu katakan, Bu Yohana berkata pegang hidungnya, berarti dilakukan. Bu Yohana berkata pegang pipinya, berarti dilakukan. Pegang mulutnya misalnya gitu ya, berarti jangan dilakukan. Paham? Oke, sekarang semuanya berdiri. Ya, kita coba ya. Bu Yohana berkata pegang kepalanya. Bu Yohana berkata pegang hidungnya. Pegang pipinya. Oke, siapa yang salah? Ayo, lebih konsentrasi lagi. Satu kali lagi ya. Bu Yohana berkata pegang hidungnya. Bu Yohana berkata pegang telinganya. Bu Yohana berkata pegang matanya. Pegang dahinya. Oke, masih ada juga yang salah. Tepuk tangan dulu. Nanti permainannya kita lanjutkan lagi minggu depan. Nah, sekarang boleh duduk. Oke. Ibu akan memberikan LKPD, tapi nanti sebelum kita mengerjakan LKPD, setiap kelompok nanti
akan membacakan kitab suci terlebih dahulu ya. Sekarang kita bagi dulu kelompoknya. Nanti silahkan diambil. Ini ada kertas, boleh diambil sesuai dengan warnanya ya. Oke, maju satu-satu. Meyani. Yang lain boleh maju. Setelah tahu kelompoknya yang mana, nanti ayo siapa yang dapat nomor 3 siapa? Oke, yang dapat nomor 4. Nomor 2. Yang dapat nomor 1. Oke. Nomor 1 siapa tadi? Oke, nanti Jeko maju ya untuk baca kitab suci. Dibuka dulu kitab sucinya. Ya, Yeremia bab 1 ayat 4 sampai 8. Sudah? Kelompok 2 siapa angkat tangan kelompok 2? Vila ya, Vila yang maju ya. Dibuka dulu kitab sucinya ya Vila. Kelompok 3 angkat tangan. Siapa tadi Maria sudah ya? Melki ya. Oke. Nah, sekarang boleh maju kita baca kitab suci dulu. Yang lain boleh dibuka kitab sucinya di meja masing-masing. Yeremia dulu. Setelah Yeremia selesai, baru dilanjutkan Injil Lukas. Oke? Oke? Silakan maju, Vila, Melki. Bertiga. Nanti Vila nanti Yeremia bab 1 ayat 4. Bab 1 ayat 4. Udah ketemu? Melki, Yeremia bab 1 ayat 5. Bergantian. Sudah? Perjanjian lama. Tadi udah. Gitu kan. Ini tukar. Tukar Jeko. Sini. Tukaran. Minta tolong itu. Biar itu. Kasih jadi. Sudah? Ya. Oke, siap ya. Yang keras suaranya. Oke, silakan. Yeremia bab 1 ayat 4 sampai 8. Firman Tuhan datang kepadaku seluruhnya. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau, dan sebelum engkau keluar dari kandungannya, aku telah memutuskan engkau. Aku telah menetapkan engkau jadi nabi bagi bangsa-bangsa. Maka aku menjawab, Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara, sebab aku ini masih muda. Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, janganlah katakan, aku ini masih muda, tetapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi, dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah disampaikan. Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Lalu Tuhan mengulurkan tangannya dan menjamah mulutku. Tuhan berfirman kepadaku, sesungguhnya aku menaruh perkataan-perkataanku ke dalam mulutmu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Oke, terima kasih. Lanjut lagi yang Injil Lukas. Lukas bab 5 ayat 27 sampai 32. Mulai dari Vila. Lukas bab 5. Sudah? Injil Lukas perjanjian baru. Bab 5 ayat 27 sampai 32. Ayat 27. Sudah? Lukas bab 5 ayat 27 sampai 32. Kemudian ketika Yesus pergi keluar, ia melihat seseorang pemungut cukai yang bernama Lewi sedang duduk di rumah cukai. Yesus berkata kepadanya, ikutlah aku. Maka
Maka berdirilah Lewi dan meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikuti dia. Dan Lewi mengadakan suatu perjamuan besar untuk dia di rumahnya, dan sejumlah besar pemungut cukai dan orang-orang lain turut makan bersama-sama dengan dia. Orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat bersungut-sungut kepada murid-murid Yesus. Katanya, "Mengapa kamu makan dan minum bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Lalu jawab Yesus kepada mereka, katanya, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang-orang benar, tapi orang berdosa, supaya mereka bertobat. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Terima kasih, boleh duduk. Nah, tadi sudah ada kan kelompoknya? Oke, sekarang kelompok 1 boleh di sebelah sini ya. Kelompok 2 di tengah dan kelompok 3 sebelah sini. Oke, boleh dibentuk kelompoknya. Kelompok 1. Jangan diangkat mejanya. Nah. Jangan diangkat mejanya. Pakai punya teman. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Kelompok 1 sudah? Sudah? Langsung dikerjakan ya LKPD-nya ya. Kelompok 2 mana? Kelompok 3. Sudah? Kelompok 1 siap ya diskusi? Kelompok 1? Kelompok 1? Kelompok 1 siap diskusi? Kelompok 2? Kelompok 2 siap diskusi, Vila dan kawan-kawan? Mana suaranya kelompok 3? Oke, sekarang boleh dikerjakan LKPD-nya ya. Dibuka tadi kitab sucinya, belajar dari kitab suci, tadi kitab sucinya dibuka. Cari jawabannya di kitab suci. Ya. Boleh dicari di kitab suci. Dibuka kitab sucinya, dibuka kitab suci. Cari jawabannya di kitab suci. Ya. Nah.
Pesannya, jangan menganggap Singkat-singkat. itu kan jadi letter sedikit. Jadi kita bersyukur. Bagaimana doalah pada mereka. Apakah Allah menolak mereka atau bagaimana ketika mereka berdosa? Ya? Belum, Bu. Oke. Sambil nunggu teman yang lainnya. Sudah? Kelompok berapa yang sudah? Kelompok 2, bagus.
Boleh kelompok 2 dulu kalau gitu ya, sambil menunggu teman yang lain. Kelompok 2 dulu mempresentasikan hasil kelompoknya. Iya, semuanya. Oh, maksudnya dibacakan jawabannya ya? Nomor 1 dan 2 saja ya? Ya. Nama anggota Vira, Mila, Devita, dan Gabriela. Kelompok 2, kelas 7. Apa keterbatasan yang dimiliki Yeremia dan David? Yeremia merasa belum pantas menjadi nabi karena tidak pandai bicara dengan kita. Dewi mengucukai korup ditangkap oleh Yesus ikut serta dalam kerja puasaan. 2. Bagaimana sikap Allah kepada mereka? Allah tetap menerima mereka walaupun mereka telah berbuat dosa. Oke, terima kasih. Boleh ditempel ya nanti ya LKPD-nya. Langsung ditempel saja di situ ya. Ada guntingnya. Sudah? Belum, Bu. Sudah, kelompok 1 saja ya, cukup ya? Ya, 1 selesai. Oke. Terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Ya. Nah, sebelum kelompok 1 maju, silahkan menanggapi kelompok 2 yang telah tampil. Boleh ya dari kelompok 1? Ya, boleh. Silahkan Victor. Mereka sudah bagus dan sudah diri. Nah, kelompok 2 katanya sudah bagus dan penuh kepercayaan diri. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Sekarang silahkan kelompok 1 maju. Nama anggota kelompok Nanam, Deko, Victor, Faustina. Topik kemampuanku terbatas. Apa keterbatasan yang dimiliki Yeremia dan Lewi? Jawab pertanyaan nomor 3 dan 4. Bagaimana sikap pesan apa yang bisa kalian petik dari kisah tokoh dalam kitab suci? Percaya diri dan mendekatkan diri kepada Tuhan. Jelaskan sikap yang benar dalam menyikapi keterbatasan yang dimiliki berdasarkan pesan kitab suci. Janganlah takut kepada mereka sebab aku menyertai engkau. Udah. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Boleh langsung ditempel ya LKPD-nya di belakang. Di situ ada isolasi dan gunting, silakan. Nanti giliran kelompok 2 yang menanggapi. Oke. Ayo. Siap-siap ya kelompok 3. Siap-siap kelompok 3. Ayo kelompok. Sebentar dulu, ditanggapi dulu belum? Ditanggapi dulu ya. Sabar ya kelompok 3. Ayo kelompok menanggapi. Menanggapi kelompok 2, silakan. Kelompok 3 sudah baik dan bagus dalam kelompok 1 sudah baik dan kompak dalam presentasi. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Terima kasih ya. Nah, sekarang berikutnya silakan maju kelompok 3. Iya. Baca pertanyaan nomor 5. Ini langsung disiapkan Victor. Siapa Mario?
Langsung disiapkan ya. Ya. Berilah kesimpulan bagi upaya yang bisa dilakukan untuk mengatasi keterbatasan. Kita harus bersyukur dan saling mengasihi. Oke. Apa tadi? Ulangi jawabannya. Bersyukur, rendah hati, dan oke, terima kasih. Boleh ditempel ya di belakang. LKPD-nya tepuk tangan. Giliran kelompok 1 ya menanggapi. Nanti duduk dulu ya. Boleh duduk kelompok 3. Kelompok 1 silahkan menanggapi gimana? Bagaimana? Mereka sudah baik dan bagus cara menyampaikannya. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 3 ya. Terima kasih ya semuanya sudah menampilkan, sudah mempresentasikan hasil diskusinya di depan. Nah, apa sih kira-kira upaya yang bisa kita lakukan untuk mengembangkan kemampuan yang kita miliki? Usaha apa? Ayo, Nanang, silakan. Contohnya, ya, lebih percaya diri. Percaya diri. Terus berlatih. Ya. Tidak insecure. Tidak insecure ya dengan orang-orang yang ada di sekitar. Baik, terima kasih. Nah, anak-anak, poin-poin penting kita hari ini dalam diskusi kita, ada beberapa macam jenis keterbatasan. Keterbatasan secara fisik, contohnya apa? Buta, lumpuh, bisu, tuli. Lalu yang berikutnya, keterbatasan mental atau psikis. Apa tadi? Apa tadi punyamu? Introvert, apalagi? Autis termasuk itu ya, penyakit ya. Lalu apalagi selain introvert? Pemalu, apalagi? Egois, pendiam, takut ketinggian. Lalu kalau keterbatasan intelektual berkaitan dengan kemampuan intelektual kita, lambat dalam berpikir, apalagi susah menghafal dan sebagainya. Lalu ada satu lagi keterbatasan sistem budaya. Contohnya adalah larangan untuk merantau atau kadang ada istiadat yang terlalu baku ya, jadi tidak bisa kita langgar. Nah, ada orang yang menghadapi keterbatasan atau kekurangan yang dimiliki itu secara negatif. Contohnya apa? Merasa munafik, menjadi munafik dan merasa minder ya, gitu ya. Tapi ada juga yang menanggapinya secara positif. Ketika punya kekurangan, apa yang akan dilakukan kalau menanggapinya secara positif? Menerima diri apa adanya, lalu keterbatasan bukan menjadi halangan untuk kita berkembang. Kemudian tadi yang kamu sudah belajar dari kitab suci, ada 2 tokoh, yaitu tokoh siapa namanya? Yeremia dan Lewi, yang punya keterbatasan tapi mereka mau pada akhirnya mau dipanggil oleh Tuhan menjadi pewarta sabda. Ya. Nah, anak-anak, sebelum kita sudah masuk dalam kegiatan penutup, ya. Sebelum kita mengambil semua kesimpulan, Ibu akan membawa kalian pada refleksi. Nah, apakah kalian sudah paham dengan materi aku memiliki keterbatasan? Ya. Oke. Lalu yang berikutnya, sudahkah kalian mengatasi kekurangan yang kalian miliki? Ya. Bersediakah berteman dengan orang-orang yang mengalami keterbatasan? Bersedia. Yes. Pernahkah bersyukur ketika dianugerahi keterbatasan oleh Allah? Oke. Nah, bagaimana cara mengatasi keterbatasan itu? Ayo, siapa yang bisa jawab? Bagaimana cara kita mengatasi keterbatasan? Terus berlatih, lalu? Rajin belajar. Terus? Berdoa, lebih percaya diri. Ingat ya, kita tidak boleh meninggalkan Tuhan ya, tetap harus memohon pertolongan dari Tuhan. Nah, ini beberapa kesimpulan. Keterbatasan sama dengan kekurangan atau kelemahan. Ya. Tuhan itu walaupun kita punya kekurangan tapi tidak membeda-bedakan.
Semua kita di hadapan Allah itu sama. Nah, anak-anak, Ibu akan membawa kalian, Ibu akan mengambil penilaian lewat asesmen sumatif. Ini ada Google Form-nya, link-nya. Tadi sudah Ibu kirimkan ya di grup kita ya. Nah, boleh nanti langsung kalian kerjakan. Boleh dibuka HP-nya, kalian kerjakan link-nya ya. Iya, boleh diambil. Itu ada link-nya. Ya. Boleh dikerjakan? Langsung dikerjakan? Sudah ya? Oke. Sudah? Meyani sudah? Oke, semuanya sudah ya? Victor sudah? Oke, terima kasih. Nah, untuk penugasan materi kita minggu depan berikutnya, nanti kalian kerjakan tugas di rumah ya. Tugasnya adalah membuat rangkuman untuk materi minggu depan. Halaman 51 sampai 61. Tema kita minggu depan adalah peran keluarga bagi perkembanganku. Nah, lalu tugas yang kedua, membuat sebuah doa untuk teman-temanmu yang mengalami keterbatasan fisik. Bisa dimengerti ya? Bisa. Nah, anak-anak, tadi yang sudah Ibu katakan, kekurangan bukan menjadi penghalang untuk terus berkembang. Banyak orang yang punya keterbatasan, tapi malah menjadikan keterbatasan itu sebagai kekuatannya ya, untuk menunjukkan atau untuk berprestasi dalam kehidupannya. Tadi kalian sudah berdiskusi, mengikuti seluruh rangkaian pembelajaran hari ini, semuanya sudah memberikan yang terbaik. Terima kasih banyak, karena kalian sudah membuat pembelajaran hari ini menyenangkan, kemudian kalian juga semuanya sudah berpartisipasi secara aktif gitu ya. Oke. Sebelum kita akhiri kita ini, hadir di ruang tutup hari ini doa. Oke, boleh sini ya atau di sini ya. Oke, kita semuanya jika berdoa bersama-sama. Dan Roh Kudus, amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Roh Kudus. Amin. Oke, terima kasih. Selamat siang. Istirahat.